Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam suasana Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa keistimewaan bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan suci yang lain. Di antara keutamaan itu adalah yang pertama, Ramadan disebut dengan Syahrus Syam, di mana kaum muslimin muslimat dimanapun berada pada bulan suci Ramadan itu diwajibkan untuk melaksanakan Syam Ramadan di pagi hari sampai terbenamnya matahari, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian yang kedua, Ramadan juga disebut dengan Syahrun awaluhu rahmah, bulan di mana awalnya 10 hari pertama itu adalah bulan kasih sayang. Ausatuhu, dan pertengahannya adalah maghfirah. Kemudian akhir dari Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, karena awal mula pertama Al-Quran yang merupakan pedoman hidup orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Setiap tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari atau malam nuzulul Quran, atau malam pertama turunnya Al-Quran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para so'imin, so'imat. Kemudian yang kelima, Ramadan oleh ulama disebut dengan Syahrus Sa'adah, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Paling tidak ada 2 kebahagiaan akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika mau berpuasa. Siapapun dia, tidak tua, tidak muda, tidak anak-anak, ketika menjelang berbuka puasa pasti merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat nanti. Itu adalah kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa, dan hanya diperoleh orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah bahwa Ramadan itu disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan rohani. Dengan Ramadan kita diajarkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa kita tahu bagaimana sedihnya, beratnya orang yang berpuasa itu. Kemudian dengan puasa itu kita dilatih untuk memiliki empati, memiliki merasakan bagaimana sedihnya kalau kita ini menjadi orang yang miskin, fakir, dan kekurangan makanan dan minuman. Begitulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Dengan berpuasa maka akan menimbulkan
sikap welas asih dan menimbulkan sikap empati kepada orang-orang yang tidak mampu. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Ramadan juga disebut dengan Syahrullah atau bulan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sairi syahri ka fadlillahi ala khalqihi." Bahwa Ramadan itu adalah bulan Allah, di mana keutamaannya itu adalah bagaikan keutamaan Allah atas ciptaan-ciptaan yang lain. Masya Allah. Jadi kalau Ramadan itu diibaratkan Allah, dan yang lain, bulan-bulan yang lain itu adalah seperti ciptaannya. Maka mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk beribadah, untuk mawas diri, untuk memperbanyak ibadah sebagai modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi semangat bagi kita untuk memperbaiki diri atas puasa-puasa yang telah kita lakukan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.